Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya Bu Lela. Oke, di video kali ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Kemudian ada mengapresiasi karya seni kolase. Sikap yang kita kembangkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Nah, kamu telah belajar tentang padi dan sayuran, ya. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ya, ayo kita pelajari, kita cari tahu. Nah, jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Ya, tanaman tumbuh dipengaruhi oleh bentuk muka bumi atau topografi, iklim, air, dan lapisan tanah. Ada yang dapat tumbuh di dataran rendah, ada pula yang tumbuh di dataran tinggi. Nah, bagaimana nih perbedaan tumbuhan yang hidup di dataran rendah dan dataran tinggi? Nah, ini adalah perbedaannya ya. Perbedaan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama yaitu tumbuhan yang berada di dataran tinggi memerlukan suhu yang dingin ya. Sedangkan tumbuhan di dataran rendah memerlukan suhu panas. Nah, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi memerlukan kelembapan yang tinggi dibandingkan yang hidup di dataran rendah. Dan yang ketiga, tumbuhan di dataran tinggi memiliki ukuran batang yang lebih kecil dibanding tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Berarti ini adalah perbedaan tumbuhan hidup di dataran rendah dan dataran tinggi ya. Nah, ini tanaman apa nih kira-kira? Ya, ini adalah tanaman teh. Tanaman teh terutama dibudidayakan di daerah beriklim tropis dan subtropis. Di areal dengan curah hujan sedikitnya 50 inci setahun, banyak teh berkualitas tinggi ditanam di ketinggian hingga 1.500 meter. Karena pada ketinggian tersebut, tanaman ini tumbuh lebih lambat, namun rasanya menjadi lebih baik. Ya, tumbuhan teh akan menjadi pohon jika dibiarkan tumbuh begitu saja. Sedangkan tanaman teh dibudidayakan dipangkas agar mudah dipetiknya. Ya. Kemudian ini ada jagung. Ya, jagung menempati posisi nomor 2 sebagai komoditi paling dibutuhkan setelah padi. Ya, bahkan di daerah Madura, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Suhu yang sesuai dengan tanaman jagung antara lain 200 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius untuk daerah-daerah di Indonesia. Ya, keadaan suhu di Indonesia tidak menjadi masalah karena suhunya sudah cukup optimal bagi pertumbuhan jagung. Namun, ya, masa panen yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik daripada musim penghujan. Ya, hal itu terutama berpengaruh pada lamanya masak biji dan mudahnya proses pengeringan biji dengan menggunakan sinar matahari. Jagung dapat ditanam di Indonesia, mulai dari dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian 1.000 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi kamu bisa bedakan ya, tadi tanaman padi sama tanaman jagung. Nah, dari dua teks tadi tanaman teh sama tanaman jagung ada beberapa pertanyaan. Yuk kita jawab sama-sama. Apa perbedaan antara tempat hidup jagung dengan kopi?
Nah, kopi banyak ditemukan di dataran tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kopi sama teh tuh hampir sama ya, dari pertumbuhannya dan tempatnya. Oke, yang kedua, apakah jagung bisa tumbuh di dataran tinggi? Jagung dapat ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai daerah pegunungan yang memiliki ketinggian 1000 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi jagung ini bisa di dua tempat namun tanamnya. Namun akan lebih baik jagung ditanam di dataran rendah ya, karena terbantu adanya sinar matahari. Yang ketiga, mengapa kopi tidak dapat hidup di dataran rendah? Ayo, kenapa? Nah, karena kopi merupakan tumbuhan yang membutuhkan suhu dingin. Nah, sedangkan di dataran rendah kan lebih tropis, lebih ke kayak musim kemarau gitu. Nah, yang keempat, apakah suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Ayo, suhu berpengaruh tidak? Ya, suhu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena suhu berpengaruh terhadap laju metabolisme, ya, fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Jadi suhu itu berpengaruh ya. Oke, lanjut. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Apa nih yang harus kita perhatikan sebelum kita menanam tumbuhan? Nah, sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan yang pertama, kualitas tanaman itu sendiri ya. Terus yang kedua, kualitas tanah ya. Terus kondisi lingkungan atau suhunya. Kemudian cuaca ya, cuaca hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Jadi sebelum kita menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan ini dulu. Ya, kita lihat dulu tanamannya yang seperti apa, terus jenis-jenis tanahnya bagaimana, suhu yang ada di lingkungan kita seperti apa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut ya. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di daerahmu, iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, bisa buku perpustakaan, internet, ataupun narasumber ya. Nah, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, ya, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Seperti pembelajaran sebelumnya ya, bagaimana cara-cara membuat kolase. Nah, itu adalah bentuk karya seni dari tumbuhan ke karya seni. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Ya, pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Lalu beri komentar sebagai bentuk apresiasi. Apresiasi itu apa ya, Bu? Ada yang masih ingat apresiasi itu apa? Nah, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni ya, mulai dari mengenali ya, terus menilai dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut ya. Jadi penilaian terhadap karya seni disebut adalah apresiasi. Penilaian tersebut dalam kegiatan mengapresiasi ya, kita dapat memberikan tanggapan ya, menghargai dan menilai karya seni untuk mengembangkan kreativitas dalam berkarya ya. Memberikan apresiasi karya seni kolase dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat terhadap karya tersebut ya, menunjukkan bagian yang menarik
dan memberikan saran agar karya tersebut lebih baik. Itu termasuk apresiasi seni dari untuk karya seni kolase. Nah, alhamdulillah video kali ini sudah selesai. Semoga di video kali ini kalian lebih mengerti dan lebih paham. Bolehlah ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.